Hai ke sana nenek moyangmu. Hehehe. Nampak kau bukan Nias kau. Nampak kau. Oh iya, hai ke more nenek moyangmu. Dari mana? Dari mana? Ya sob, kau hai ke more nenek moyangmu. Keturunan nenek moyang kau itu dari Vietnam. Dari mana? Ya, darah Vietnam 10 dari penelitian. Ini si Fajar ngomong orang Nias diajak bahasa Nias tapi dia nggak ngerti ya. Aneh nih orang. Vietnam. Makanya ini kan ini orang nggak paham apapun. Baca sejarah, tolong dibawa ketahuan, tolong dibawa ya. Tolong dicari di Google. Anutan agama nenek sebelum masuknya Belanda. Agama nenek moyang orang Nias itu apa? Penyembah roh. Nenek moyang Vietnam. Ya, penyembahan roh. Kok nenek moyang itu asalnya tahu, asal manusia di sana itu adalah darahnya itu dari Vietnam. Makanya wajah-wajah orang Nias itu seperti orang Vietnam, Filipin. Paham kau? Paham sejarah enggak? Kok kau ajari pula saya? Saya S3 loh, belajar. Kau ada legal standing kau. Dari mana Vietnam? Dari mana kau bisa buktikan dari Vietnam? Kau baca sejarah, kau baca sejarah. Kok ngarang-ngarang pula kau? Kau aja mengaku-ngaku orang Nias, kasih bahasa Nias pun kau tak bisa jawab. Bacot amat kau kalau ngomong. Turunkan berhala ini. Lagi Google dia. Kau cari gua di Google. Ngarang-ngarang pula kau sama aku. Tolong dibawa. Sejarahnya sih tolong dilihat. Asal usulnya itu dari mana? Kami itu tidak punya agama pada mulanya. Indonesia animisme ini tidak ya, sama dengan tempat kami di Kalimantan juga di iya, saudaraku gitu tidak punya agama. Kok ngarang-ngarang dia bebas? Kok dia lebih ngerti tentang Nias? Saya anak Nias, darah saya darah Nias, ayah saya orang Nias, mama saya orang Nias, kakek nenek moyang saya orang Nias. Kok ngarang-ngarang pula dia? Dengan Protestan Normanson itu yang masuk ke Sumatera Utara di situ ada enggak tuh? Kalau di Nias itu? Gimana Pak? Gimana? Kan Normanson itu kan masuk Sumatera Utara itu kan tahun 1860 itu kan? Iya ada. Ada hubungan ke Nias ke di situ? Atau di Nias sendiri atau Belanda sendiri? Kan Belanda langsung dulu pertama saudaraku. Belanda, gitu. Belanda. Iya. Belanda langsung. Jadi dia nggak paham. Iya. Makanya kan ada sekarang kan isu-isu Nias itu dari Raja Batak. Tidak ada kaitannya. 10 dari penelitian, 8 dari 10 penelitian darah kami itu darah dari orang Vietnam. Makanya wajah kami itu lebih kayak wajah-wajah orang Filipin, Vietnam, kayak orang-orang China. Kok ngarang-ngarang pula dia sok-sok ngerti tentang Nias. Buka tuh Google, buka Gramedia kau. Asal usul orang Nias itu biar tahu kau dari mana. Diajak bahasa Nias dia nggak bisa malah ya. Iya malahan dia nggak tahu, nggak paham apapun dia, ngarang-ngarang pula dia sama aku. Ya itulah Kristen kayak gitu kalau Kristen. Lucu, di sana tidak ada agama pada mulanya. Ya, dibaca dulu sejarah, tidak ada agama apapun. Kami percaya nenek moyang saya itu percaya bahwa roh leluhur, contohnya kakek saya yang berperang, karena dulu di daerah Nias itu sering berperang antara kampung dengan kampung, mengambil kepala manusia, memenggal kepala manusia. Lalu roh-roh yang menang itu ketika dia meninggal dijadikan roh penolong. Ya, dijadikan disembah, diminta doa kepada dia, diberikan harapan kepada dia. Semua manusia yang hidup memberikan harapan kepada dia karena roh nenek moyang kami. Belum ada agama, belum ada namanya Bible, Al-Qur'an, agama apapun belum ada. Ini edukasi dulu, tolong kita jujur, kok ngarang-ngarang pula. Benar, Bang Jimen, benar. Saya sambil buka di Google juga ini sejarah Nias. Betul, apa yang dikatakan Bang Jimen betul. Betul, Islam masuk Nias tahun berapa? Saya nggak ngarang karena kenapa? Jimen. Islam masuk Nias itu abad keberapa itu? Saudaraku? Ya. Saya kurang tahu kalau bagaimana proses masuknya abad keberapa. Tetapi rata-rata Islam itu masuk itu dibawa dari luar. Pertama ada namanya pedagang Arab. Pedagang Arab. Ya, itu datang ke Nias, tapi sudah dijajah sebelumnya. Mereka bukan menjajah, mereka hanya berdagang di sana. Makanya ada sebutan orang Arab itu disebut dengan orang Nian. Saya ini baca sejarah. Ya, saya bukan ngarang-ngarang, saya punya sejarah. Ya, saya punya sejarah. Ya. Jadi tolonglah kita jujur-jujur, saling jujur satu sama lain. Kok kau lebih ngerti tentang daerah saya ketimbang saya? Ini.
Nih, Nias ini. Ini Nias. Mana dulu tuh, Iman? Kristen atau Islam masuk ke Nias? Kalau Kristen kan abad 18 kalau tidak salah aku ya. Lebih dulu abad Kristen. Lebih dulu Kristen, saudaraku. Oh gitu ya. Lebih dulu Kristen karena lebih dulu dijajah. Tetapi penyebaran orang Islam itu masuk ke Nias itu bukan karena ada penjajah, ada kekerasan, tidak, tetapi karena perkawinan. Ada orang Nias yang merantau, nikah kepada orang luar. Ada orang luar seperti orang Padang, orang Aceh, pergi ke Nias untuk mencari nafkah. Ya, ada perkawinan silang. Jadi tolonglah. Jadi dia ngarang-ngarang pula ketika saya ngasih bahasa Nias. Maksud saya gini. Ketika Anda melihat ada perempuan berjilbab, lalu kau lihat sikap dia tidak baik, jangan kau asumsikan, simpulkan di pikiran otak Anda yang secuil itu, bahwa itu adalah ajaran agamanya. Sebab itu adalah pilihan yang diberikan Maha Pencipta kepada dirinya. Ya, setiap agama melarang untuk mengkhianati dirinya, menghinakan dirinya. Saudaraku, di Kristen di mana ada perintah untuk menjual, perempuan harus menjual dirinya? Tidak ada. Tetapi banyak kau lihat di simpang selayang banyak perempuan-perempuan yang beragama Kristen menjual, menjajakan dirinya. Itu di Jalan Nimbung, Medan. Banyak non-muslim di situ. Apakah itu ajaran agama? Tidak, jangan kau menyalahkan. Ya. Ada orang kau lihat membunuh tetapi dia sholat. Ada orang membunuh, memperkosa tetapi dia pergi ke gereja. Pisahkan kewajibannya sebagai manusia dan tindakan dia yang dipilihnya sebagai manusia. Ini manusia macam apa seperti ini? Nampak kali dia dulu sekolah tidak pernah sampai masuk kelas. Depan pagar aja dia tahu. Saya geram juga lihat orang seperti itu. Ngaku-ngaku orang Nias. Ketika saya berbahasa Nias, dia jawab apa, saya ngomong apa, dia jawab apa. Ngarang-ngarang aja dia. Udahlah, jangan naikkan aja Oten, Bang. Naikkan aja Oten yang berdiskusi dengan ilmu. Kita kasih data dengan ilmu. Naikkan Islam yang berilmu. Kira-kira begitu, Bang. Ya, ini Lanjut. Bang Jack Seven, Muslim apa Kristen, Bang Jack? Bang Jack. Jack Sepeng. Alah, tenggelam. Langsung hilang dia ternyata ya. Aduh. Cuma sekejap dia ya. Aduh. Jadi gini Jeman ya, aku lihat kalau sama dengan tempat aku di arahku gini, ada satu diksi yang dibikin misionaris tuh kayak Nias atau kayak Sumatera Utara lah. Mereka tuh harus identik dengan Kristen. Ini stigma yang dibikin oleh misionaris itu gitu. Jadi dulu aku tahu orang-orang Batak tuh Kristen gitu semuanya. Kan gitu. Jadi mereka bikin sama dengan tempat aku sini. Orang-orang pedalaman, orang Dayak tuh di stigma mereka harus wajib jadi Kristen ataupun Protestan ataupun Katolik gitu. Nah, ini yang mereka termasuk Nias gitu. Nah, gitu. Itu kan dibuat misionaris itu aja. Di stigmanya harus begitu. Iya betul. Gitu. Jadi gini saudaraku, kalau kita mengacu pada sejarah, fakta, Batak itu dulu tidak beragama juga, tidak punya aliran. Karena seluruhan Indonesia ini dulu belum ada namanya Kristen. Kristen diperkenalkan ketika penjajah datang. Itu poinnya. Ketika Nommensen datang ke sana, diperkenalkan namanya Kristen Protestan. Diperkenalkan namanya Katolik. Siapa dia? Orang itu orang yang menjajah. Mereka pernah duduk di daerah suku Batak. Batak dulu tidak punya agama. Mereka tidak punya aliran namanya Tritunggal, tidak. Ya. Itu bergeser pelan-pelan karena kenapa? Waktu dan sejarah. Waktu dengan kondisi lingkungan. Dulu di Batak paling dijunjung namanya kerbau. Tiap prosesi acara adat namanya kerbau. Ya, sebelum datangnya Belanda. Tetapi bergeser, sekarang babi. Kenapa? Karena udah diperkenalkan namanya agama. Betul-betul animisme. Ya, dulu ajaran Batak animisme. Betul. Ya, percaya pada sesuatu hal, bukan pada agama. Ya. Jadi saudaraku,
janganlah mengklaim-klaim untuk dibawa, termasuk tadi Fajar tadi, janganlah mengklaim-klaim, ya. Tidak boleh nipu-nipu kau di sini. Orang-orang yang naik ini adalah orang-orang yang berilmu, ya. Masa pula kau ngarang-ngarang pula di sini di atas sama kami, ya. Kalau dikatakan sekarang saudaraku, andai kata tidak ada namanya Belanda, apakah Kristen ini bisa besar di Sumatera? Tidak. Ya, tidak semua orang Sumatera itu adalah agamanya non-Muslim, tidak. Ya, di dalamnya ada beberapa suku, ada beberapa agama, bahkan ada agama yang belum terdaftar, didaftarkan di negara, ada di orang di dalamnya. Apa itu? Ateis, agnostik, ya, ada di dalamnya orang yang tidak percaya Tuhan. Tinggal di sini, jangan mengklaim. Sama halnya seperti ini saudaraku ya. Di Sumatera dikatakan semua orang Batak. Tidak saudaraku. Di Medan orang, kalau dikatakan orang Medan orang Batak. Tidak. Dulu suku Batak itu meminta guru Patimpus, Raja Patimpus, meminta izin kepada Sultan Raja Delhi, ya, memohon agar dibuatnya perkampungan di dekat Sungai Deli. Itulah perkampungan orang Batak, karena orang Batak dulu dari daerahnya pergi di kota Medan untuk menjual hasil buminya, berjalan kaki dan naik kuda. Itu sejarah, saya terangkan di otak kau. Kok ngarang-ngarang pula kau? Ya. Udah orang-orang banyak klaim-klaim gitu. Kalau namanya Medan udah pasti Batak, salah kau. Ada beberapa suku di dalamnya. Ya. Ya, Ada di Melayu, dalamnya ada Melayu. Padang. Iya, ada Aceh, ada Melayu. Kota Medan, yang punya kota Medan itu adalah Melayu seharusnya. Orang Melayu. Ya, Delhi, kerajaan Delhi itu kan, Delhi Serdang itu kan Melayu. Itu jejak rekamnya Kesultanan Delhi itu. Batak itu berkuasa di mana? Di Samosir, di Danau Toba. Ya. Di sana dia berasal. Jadi jangan ngarang-ngarang aja lah. Kita ini orang-orang berilmu lah. Tadi sama halnya ketika kau mengklaim orang Nias seperti ini. Saya marah. Karena sok-sok ngerti kau dari orang Nias. Kami itu Siapa? tidak ada kait. Siapa Bang Wan? Saya pun orang Batak nih. Siapa yang bilang-bilang Medan tuh? Saya Batak Gimana, Karo nih. Saya Batak Karo. Ise. Kayak gini Iya. ya. Aku bilang apa dia Iya, Bang iya, Wan? Bang. Bilang apa dia Oten Enggak, nih? tadi- Oten ini bilang apa Oten? Tadi ada narasi, Bang Hen ini mendengar kalau namanya orang Medan, orang Sumatera itu pasti orang Batak. Ya, tidak ada orang suku Karo di dalam. Lebih jujur ya, lebih berkuasa orang Karo daripada orang Batak. Mohon izin. Mohon maaf. Mohon maaf. Enggak. Karena- Siapa si Hendrik? Si Hendrik nih Hendrik. Aku Batak Karo Bang. Bagus-bagus kalau bicara siapa yang sok tahu tentang Medan? Siapa yang sok tahu orangnya tentang udah Medan? turun. Orangnya udah Bukan, turun. bukan. Oke. Turun orangnya, Bang. Oke. Oke, sebentar ya, Enggak. sebentar. Orang Enggak, Karo aja nak mau dibilang Batak. Orang Karo mana mau dibilang Batak? Kan? Oke, saya Betul. nurut Iya, dulu nggak ya. mau. Oke, bentar ya. Oke, buat teman-teman yang di YouTube New Pengamat Debat ya, mungkin seperti itu ya, saya udah tampilkan ya. Ini Bang Jimen ini seorang mualaf asal Nias ya, Masya Allah. Seorang mualaf asal Nias ya, Kristen tadi naik sok-sokan membawa suku Nias kan, begitu dijelasin tentang sejarah Nias dan diajak bahasa Nias, ternyata Oten ini ngibul. Inilah kerajaan Oten ya, cuma ngibul. Oke, buat teman-teman yang di New Pengamat Debat, sampai jumpa. Jazakallah khairan kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi